Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Dr. Anda Sri Hartati, Guru MTSN Negeri 5 Jakarta. Hari ini kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur secara umum dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah, dan yang keempat penutup. Tetapi struktur teks prosedur dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan jenisnya. Yang pertama, cara membuat sesuatu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah, dan yang keempat penutup. Kemudian yang kedua adalah cara melakukan sesuatu. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah, dan yang ketiga penutup. Perbedaan pada kedua struktur teks prosedur tersebut adalah pada alat dan bahan. Yuk lihat contohnya di buku paket halaman 99. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama, penggunaan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh, posisikan tubuh sejajar monitor. Masukkan garam secukupnya. 2. Penggunaan bentuk pasif. Penggunaan bentuk pasif digunakan untuk memberi saran tambahan agar tidak terjadi kesalahan fatal. Contoh, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Daging yang sudah dibumbui sebaiknya didiamkan selama minimal 5 menit. 3. Penggunaan kriteria atau batasan. Kriteria atau batasan digunakan untuk dapat merinci langkah dalam teks prosedur sehingga dapat dengan mudah diikuti. Contoh, angkat kaki kanan setinggi lutut. Goreng hingga kecoklatan. Belah menjadi 3 bagian besar. 4. Penggunaan keterangan cara. Keterangan cara digunakan untuk merinci bagaimana suatu langkah dilakukan. Contoh, bungkuslah adonan dengan rapat. Bunyikan angklung secara serentak. Minumlah jus tersebut tanpa diaduk. 5. Penggunaan keterangan alat. Keterangan alat digunakan untuk menjelaskan alat yang digunakan pada langkah yang diberikan. Contoh, uleni adonan dengan tangan. Haluskan bahan-bahan tersebut dengan cobek. Lukis kain menggunakan canting. 6. Penggunaan keterangan tujuan. Keterangan tujuan digunakan untuk menambahkan informasi tujuan pada kalimat. Contoh, haluskan bahan-bahan tersebut dengan cobek untuk mendapatkan tekstur yang diinginkan. 7. Penggunaan keterangan derajat atau kuantitas. Keterangan derajat digunakan untuk menambahkan kuantitas pada kalimat yang disertainya. Contoh, ulangi gerakan sebanyak 3 kali. Pupuk tanaman sebulan sekali. 8. Penggunaan keterangan syarat. Keterangan syarat digunakan untuk menambahkan syarat terjadinya suatu peristiwa atau jika. Contoh, jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. 9. Penggunaan keterangan akibat. Keterangan akibat digunakan untuk menambahkan akibat dari sebuah peristiwa. Contoh, keterangan akibat konjungsinya menggunakan hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi. Contoh, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai bahan habis. Ke-10. Penggunaan kalimat saran atau larangan. Kalimat larangan pada teks prosedur menggunakan kata sebaiknya, hindari, jangan. Contoh, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya menggunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 tahun. 11. Penggunaan pelesapan.
Perhatikan contoh kalimat berikut. Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. Bagian kedua, aduk terus hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Pada kalimat kedua, tidak lagi diberikan objek, tepung dan santan. Kalimat untuk tidak mengulang hal yang sama. Hal ini disebut pelesapan. 12. Penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Akhiran i digunakan jika objek dalam kalimat tidak bergerak. Akhiran kan digunakan untuk objek yang bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Karena yang bergerak adalah mentega, sedangkan loyang hanya diam. Jangan lupa akan ada latihan soal melalui link Google Form yang akan diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.